Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Toha, mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta, program studi Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel saya yang berjudul Analisis Hasil Belajar Matematika Kelas 9 MTS Negeri 2 Surakarta, ditinjau dari keaktifan siswa dan gender. Pada kesempatan kali ini, topik pembahasan ada 5, pendahuluan metode metodologi penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Pendahuluan. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang direncanakan yang melibatkan siswa sebagai input dan bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan tertentu. Matematika itu sendiri adalah salah satu bidang studi yang diajarkan kepada semua siswa dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hasil pembelajaran itu biasanya berupa cara untuk menilai sejauh mana seseorang memahami apa yang mereka pelajari. Kemudian rendahnya pencapaian belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemudian keaktifan siswa dalam proses pembelajaran adalah komponen penting yang harus dipahami, disadari, dan dikembangkan oleh guru. Keaktifan ini tercermin dari keterlibatan siswa yang maksimal, yang mencakup aspek fisik, emosional, ataupun intelektual. Kemudian gender. Gender merupakan komponen sosial, kultural, dan psikologis yang membedakan antara laki-laki dan juga perempuan, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian tentang gender masih berdebat tentang perbedaan pendapat hasil belajar siswa laki-laki dan juga perempuan. Oke, yang selanjutnya ada metode penelitian. Di sini menggunakan kuantitatif deskriptif, dilaksanakan di MTS Negeri 2 Surakarta, populasinya itu ada kelas 9, dan untuk sampelnya itu menggunakan incidental sampling sebanyak 112, yaitu dari kelas 9A1 hingga 9A4. Kemudian pengumpulan datanya dengan wawancara dan juga dokumentasi hasil belajar matematika, yaitu PTS Gasal di tahun ajaran 2024-2025. Oke, selanjutnya pembahasan hasil belajar matematika. Definisinya, pencapaian pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Kemudian faktornya, faktor internal dan juga eksternal. Internal meliputi minat, motivasi, kesiapan dalam belajar, dan perhatian dalam belajar. Kalau eksternal itu meliputi metode pembelajaran yang digunakan, ruang kelas yang nyaman, dan juga teman sekelas. Kemudian keaktifan siswa. Itu secara definisi segala bentuk kegiatan baik fisik maupun psikis yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran dengan tujuan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan mendukung tercapainya pembelajaran yang optimal. Faktor-faktornya itu ada menarik perhatian dan memotivasi siswa, menyampaikan TP, menjelaskan KD ataupun CP, menggunakan model pembelajaran yang menarik, memberikan petunjuk cara belajar, menciptakan partisipasi aktif siswa, memberikan umpan balik, mengontrol kegiatan siswa melalui tugas, dan memberikan kesimpulan dalam pembelajaran. Kemudian, kesetaraan gender. Gender sendiri adalah cara manusia memandang atau memahami peran perempuan dan laki-laki yang tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan biologis. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Kesetaraan gender mengacu pada terciptanya kondisi yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak yang sama, misalnya dalam hal pendidikan. Dan hasil penelitiannya didapati min pada laki-laki 77,63, perempuan 81,75, mediannya pada laki-laki 76, pada perempuan 78,5, modusnya pada laki-laki 76, pada perempuan juga 76. Kemudian standar deviasi pada laki-laki itu dapat 8,01, pada perempuan 8,7, dan nilai terendah pada laki-laki itu 67, di perempuan juga sama 67, kemudian nilai tertinggi pada laki-laki itu 96. Namun di perempuan itu nilai tertingginya 100. Oke. Sini ada tingkat frekuensi tinggi sedang rendah.
Di laki-laki itu tinggi ada 8 atau 18,18%, di perempuan ada 14 atau 20,59%. Kemudian di sedang pada laki-laki itu 33 atau 75%, pada perempuan itu 44 atau 64,7%. Sedangkan pada tingkat rendah laki-laki itu ada 3 yaitu atau 6,82%, pada perempuan itu ada 10 atau 14,71%. Dengan total pada laki-laki itu ada 44 dan perempuan ada 68. Oke, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik perempuan cenderung menunjukkan hasil belajar matematika yang lebih baik dibanding dengan peserta didik laki-laki. Selain itu, selama proses pembelajaran, peserta didik perempuan lebih dominan dalam keaktifan, meskipun guru berupaya mendorong berpartisipasi aktif dari seluruh peserta didik secara rata. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam keaktifan dan hasil belajar mungkin dipengaruhi oleh faktor individu ataupun sosial, bukan perlakuan guru. Sebab guru memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua peserta didik tanpa membedakan kesetaraan gender atau berdasarkan gendernya. Itu saja dari saya. Ketika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.